Selamat malam, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita ketemu atau bertemu dalam pelayanan ibadah rumah tangga jemaat Tuhan yang ada di Surya Buana. Terlebih lagi kita berada dalam persekutuan yang tidak langsung bertemu muka dengan muka. Namun tidak apa, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Bapak Ibu dan saya boleh ada dalam keadaan selamat meskipun kita ada dalam persekutuan keluarga kita masing-masing dalam ibadah KRT ini. Namun sebelumnya kita meneruskan pelayanan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan dan membesarkan nama-Mu, karena pada hari ini Tuhan telah hadir melawat kehidupan kami dari pagi sehingga malam ini. Di dalam dan oleh pemeliharaan Tuhan saja kami boleh melakukan tugas dan pekerjaan kami dengan penuh sukacita, baik secara pribadi juga dalam persekutuan keluarga kami masing-masing. Bapa yang di sorga, pada malam hari ini di dalam ibadah rumah tangga yang kami laksanakan, kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon kehadiran Roh-Mu yang kudus menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami semua boleh berada dalam persekutuan dengan Tuhan, khususnya di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta yang akan melayani, kami mohon Tuhan berkuasa atasnya, sehingga di dalam kuasa Tuhan saja Ia boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami berlayak untuk bersekutu dengan Tuhan dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari kita membaca bersama-sama Kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Adapun sabda Tuhan demikian. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku.
Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Demikian jauh firman Tuhan yang kita hendak renungkan bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam ini kita kembali bersama-sama bersekutu ada dalam damai sejahtera Allah. Meskipun kita pernah berjumpa antar dengan pertemuan muka dengan muka, tetapi persekutuan yang hangat tetap menjadi berkat bagi kita di dalam ibadah rumah tangga ini. Karena kita percaya berkat yang dari Tuhan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Rut pasal 1 ayat 7 sampai 17 saya ambil dan rindu untuk bersama-sama merenungkan dan menggumuli. Meskipun cerita ini sekali lagi saya sampaikan bukan untuk mengurangi pelayanan Bapak Pendeta beberapa minggu yang lalu, tetapi yang saya hendak lihat dari sisi kacamata yang berbeda. Saya mau lihat dari kacamata yang lain, yakni makna suatu persoalan antara dua menantu dan seorang mertua yang bernama Naomi. Drama keluarga yang memilukan ini dapat kita nikmati dari latar belakang tradisi Yahudi. Tanpa itu kita tidak bisa menikmati cerita ini yang sangat kuat dan kental, yang sudah diberlakukan dalam adat istiadat orang Yahudi. Hal itu tidak bersangkut paut dengan hal jasmani saja, tetapi juga perihal rohani. Hal itu kita dapat membaca dari Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 33. Mari kita cermati pembacaan kita. Lukas 20 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-33. Tentang pertanyaan orang Saduki berkenaan dengan kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati
sedang istrinya masih ada tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian adat istiadat orang Yahudi yang begitu ketat dan wajib dilaksanakan dalam silsilah keturunan berkenaan dengan suami istri. Jadi seorang istri yang suaminya meninggal, dia harus menikah dengan saudara laki-laki dari suaminya. Begitu seterusnya sampai dia mampu menghadirkan keturunan bagi suaminya atau dari keluarga suaminya. Jadi berdasarkan tradisi Yahudi dengan sangat sadar dan ia menerima serta mengajak mereka yang tidak dapat membahagiakan kedua menantunya, Naomi, dengan penuh hormat dan kasih sayang, sebab ia merasa sudah tua, bahkan renta dalam perjalanan hidupnya tak mungkin melaksanakan tradisi itu. Demikian juga kedua anak menantunya merasa dengan hormat dan sayang kepada mertuanya yang memerlukan bantuan, pelayanan, kasih sayang, dan penuh hormat. Sebab mereka sadar mereka menerima atau memiliki mertua yang sudah renta dan tak mungkin mereka meninggalkannya. Hal seperti ini Pak Pendeta sering berbicara sama istri. Kalau kita sesat di jalan, tak tahu rumah, pasti tidak ada orang memungut kita. Sebab melihat kita sudah tua, rambutnya putih. Dan kalau mereka memungut kita, pasti dia berpikir, wah ini orang hanya kita kasih makan aja, nyapu apalagi ngepel pun tidak mungkin bisa. Itulah orang tua. Itulah mertua mereka. Mertua Ruth dan Orpa yang sangat memerlukan bantuan mereka selaku menantu mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Naomi karena sadar akan ketidakmampuannya untuk membahagiakan menantu-menantunya, berwanti-wanti ia menyuruh mereka untuk kembali ke keluarganya. Memang mereka pun tidak sampai hati meninggalkan mertua mereka yang sudah tua, yang pasti membutuhkan pertolongan. Namun demikian Orpa secara sadar dan logis menggumuli permintaan mertuanya. Meskipun Orpa sadar itu
membuat hatinya merintih, diselimuti kesedihan. Dengan terpaksa ia meninggalkan mertuanya. Dengan iringan isak tangis yang memilukan. Namun di pihak Rut juga menjadi pergumulan yang mendalam atas permintaan mertuanya itu. Dan dengan sadar juga apabila mengikuti Naomi mertuanya, ia pun harus memasuki pergumulan yang pahit dan getir di dalam menjalani adat dan tradisi orang Yahudi yang harus dilakukan. Namun Naomi menerima Rut mengikut dia. Karena Rut memasuki pergumulan mertuanya bukan saja masalah jasmani, tetapi juga masalah rohani. Naomi menerima kehadiran menantunya Rut karena mereka berada dalam iman dan pengharapan kepada Allah yang sama, yaitu Allah Israel. Yang pasti memberi masa depan, yang pasti memberikan pengharapan, yang pasti memberikan perlindungan di dalam rencananya. Sebab rencana Tuhan tidak ada yang sia-sia, tetapi damai sejahtera. Jadi hidup persekutuan yang benar antara Naomi dan Rut, antara menantu dan mertua, adalah pergumulan jasmani dan rohani yang sama, sehingga dapat hidup dalam keterbukaan untuk saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mendukung satu dengan yang lain. Terlebih di dalam situasi yang pelik sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah pengajaran dan gambaran yang menarik dalam kehidupan kita. Bukan saja di masa lalu, tetapi juga di masa kini, di mana pergumulan dan perjalanan hidup mertua dan menantu yang harus kita jalani. Namun kita harus bersyukur karena kita menggumulinya tidak hanya masalah-masalah jasmani, masalah makan dan minum, perihal rumah dan kendaraan, tetapi juga masalah rohani yang menjadi dasar kehidupan kita umat Kristiani, sehingga kita sebagai mertua dan kita sebagai menantu bisa hidup rukun karena kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Ia tidak akan meninggalkan pergumulan dan perjalanan hidup kita sebagai mertua dan juga menantu dalam kehidupan ini, dalam menapaki hidup kita kepada masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam pertolongan Tuhan saja kami percaya kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, juga di dalam persekutuan keluarga kami masing-masing. Secara khusus selaku mertua bersama menantu-menantu kami. Tuhan, kami mohon Engkau melawat kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami selalu saling mengasihi, saling menghormati, saling mendukung dalam perjalanan hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kehidupan rumah tangga kami penuh dengan sukacita yang datangnya daripada pihak Tuhan. Berkati
Berkati keluarga jemaat-Mu yang ada di Surya Buana ini dalam berbagai pergumulan. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, di dalam pergumulan studi mereka masing-masing. Berkati mereka dalam kesehatan mereka, berkati mereka dalam hikmat dan kebijaksanaan, berkati mereka di dalam menapaki masa depan mereka bersama ayah dan ibu mereka, bersama kakek dan nenek mereka. Berkati Tuhan dan lawat anak-anak Tuhan yang sakit. Kami mohon lawatan dan jamahan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk saudara kami, Ibu Sri Mulyani, Ibu Wayan Sukertia, Ibu Ririn, Bapak Sukayasa, Ibu Sukiman, Ibu Yudit, mertua daripada Wiki, Bapak Pendeta Sudiasa yang ada di Surabaya. Berkenan Bapak melawat hamba-hamba-Mu ini. Berkenan Bapa menjamah sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Wayan Dedi bersama istri anak mereka. Berkati Bapak Ibu Majelis dalam pelayanan mereka bersama keluarga mereka. Berkati kepengurusan kategorial bersama keluarga mereka. Berkati tim musik. Bahkan yang melayani untuk pelayanan teknologi IT ini, agar firman Tuhan sampai dengan baik di tengah-tengah jemaat Tuhan. Agar kehadiran mereka semua Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapa yang di surga, inilah ucapan syukur kami. Kami memuliakan dan besarkan nama-Mu serta mohon doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.